Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Aldan Maulana. Hari ini, bukan kali ini, saya akan memberitahu sedikit tentang uh, materi pembelajaran di salah satu ilmu ukur tanah, yaitu cross section dan long section. Untuk cross section sendiri itu adalah penampang melintang adalah suatu pengukuran penampang vertikal yang dibuat tegak lurus dengan sumbu proyek, misal jalan atau saluran. Biasanya tuh si cross section tuh dia tuh melintang, enggak gitu, melintang lah pokoknya. Ya, fungsinya sendiri itu cross section digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menentukan bentuk, ukuran penampang tanah, menghitung luas galian dan timbunan, menentukan tebal, perkerasan jalan atau struktur lainnya, dan sebagai dasar pelaksanaan proyek konstruksi gitu. Untuk metode pengukurannya sendiri, cross section biasanya bisa pakai water pass, theodolit, atau alat ukur modern lainnya gitu. Kalau untuk long section itu dia tuh dia tuh lurus gitu. Kalau siapa sih, cross section kan gini gitu, dia tuh lurus, tegak lurus, vertikal biasanya. Nah, ini long section sendiri adalah pengukuran yang dilakukan mengikuti garis tengah atau sumbu suatu proyek seperti jalan, saluran, atau rel kereta api. Nah, biasanya tuh buat apanya? Biasanya buat perencanaan, membantu mendesain jalan, saluran, atau rel kereta api yang sesuai dengan kondisi medan. Buat konstruksi itu biasanya buat memberikan informasi elevasi, jarak yang diperlukan untuk melakukan penggalian, penimbunan, atau pekerjaan konstruksi lainnya. Fungsinya ya nggak sama aja sih, yang nggak jauh beda gitu. Cross section sama long section, terus apa bedanya? Perbandingannya dengan cross section, long section itu mengukur perubahan ketinggian sepanjang garis tengah proyek, sedangkan cross section itu mengukur ketinggian tegak lurus dengan garis tengah proyek gitu. Ya gitulah ya kan, semoga bisa dipahamin lah ya dari penjelasan sedikitnya. Nah, kalau dari gambar, nah ini nih, ya kan, ya dilihat nih, yang merah cross section, yang biru itu long section. Nah, cross section tuh yang melintang kan, ya ini yang long section tuh yang lurus, tangan jalan dari sini nih ya kan. Nah, ini tuh peta UPI PTK, ini gedung workshop, gedung salah pokoknya lah ya. Nah, buat dapat ini segala macamnya ini harus data juga, kita butuh datanya, dan dimana nanti datanya kita kelola supaya bisa kayak gini, P1, P2, P3. Nah, ini dapat dikelola dengan di metode pengukurannya, yaitu menggunakan water pass, theodolit, atau alat ukur modern lainnya. Nah, setelah kita olah datanya nih ya kan, baru bisa kita bikin kayak gini intinya, seperti ini, dan menghasilkan kurva seperti ini. Simpelnya tuh ya kan. Jadi si long section tuh bisa ngasih tahu ketinggian sepanjang jalur tengah proyekan atau jalan. Nih, jadi kayak kurva ya kan, datanya tuh. Untuk dapat ininya, kita harus melakukan pengukuran dulu di lapangan buat mendapatkan bisa mendapatkan kurva atau penampang. Nah, penampang seperti ini tuh kita harus kita harus mengambil data dengan cara melakukan pengukuran. Nah, ini dia pengukurannya menggunakan theodolit, water pass, atau alat ukur modern lainnya gitu.
yang digunakan dalam itu tuh ada rambu, titik awal, sama jarak elevasi. Jarak dan elevasi itu muncul akan menghasilkan ini yang biru dengan perbandingan elevasinya tuh kelihatan jadinya. Rambu diperlukan juga buat apa? Buat menghasilkan ini juga di rambu nih. Kan rambunya nanti kan ngasihin BT BABB nih. Baru bisa nanti dapat ini nih, dapat jarak dan segala macamnya. Kalau bisa lebih detail lagi ini karena kurang detail jaraknya juga kurang konsisten. Kalau bisa konsisten jaraknya 5 meter gitu bakal lebih bagus lagi gitu sih katanya. Oke, mungkin cukup sekian gitu ya. Nah ini contoh yang long section gitu. Nah ini yang cross section tuh melintang ya kan, jadi dia motong. Ini contoh dari titik yang ini nih, ini memotong yang ini nih ya kan? Ini ada jalannya, di sini ada bahu jalannya ya kan? Di sini ada bahu jalannya, di sini ada selokannya gitu. Nah ini contohnya kayak gini nih kalau cross section nih ya. Oke, cukup mungkin ya, sekian dari saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.